Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dipertemukan di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif sebagai tugas saya, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Karanganyar. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir di ruangan ini. Semoga ini yang kita dapatkan tidak hanya sekedar memenuhi tugas saya, tetapi bermanfaat di sekolah kita atau di dalam keluarga kita atau di lingkungan masyarakat kita, sebagai kita pertama di keluarga sebagai orang tua, di sekolah sebagai guru, dan sebagai anggota masyarakat. Harapannya nanti bisa membawa budaya positif dimanapun kita berada. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu pada siang hari ini? Jawabannya nanti kalau saya bilang bagaimana kabarnya siang hari ini, jawabannya alhamdulillah siap bergerak, Allahu Akbar. Alhamdulillah siap bergerak, Allahu Akbar. Bapak Ibu guru, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah siap bergerak, Allahu Akbar. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita semuanya menjadi guru itu harus siap bergerak, karena ilmu pengetahuan itu dinamis, teknologi juga dinamis, sehingga kita sebagai guru harus senantiasa bergerak secara dinamis untuk mengikuti perubahan yang ada. Bapak Ibu guru ingat dulu ketika sekolah di SD tahun berapa? 90-an. Dengan murid kita yang SD sekarang, apakah karakternya sama? Tidak. Maka kita harus selalu belajar, selalu bergerak maju ke depan untuk mengikuti perkembangan zaman. Bapak Ibu sekalian, di sini nanti saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan budaya positif, diantaranya perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti segitiga restitusi. Nah, yang pertama perubahan paradigma. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin merubah dunia, merubah peradaban, atau merubah karakter manusia menjadi lebih baik, itu ada hal yang perlu dirubah. Kalau menurut teorinya Stephen R. Covey, itu ada perubahan paradigma dari stimulus respon menuju ke pendekatan teori kontrol. Dari ini, sebelum memahami ini, ada beberapa hal. Yang pertama, realitas kebutuhan kita itu sama. Kalau kita rubah ke pendekatan teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan kita sama atau beda, Bapak Ibu? Sama atau beda? Beda. Ada yang sama, yang beda. Intinya berbeda, ya, ada perbedaan. Kemudian semua orang melihat yang sama. Kita rubah, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sudut pandangnya berbeda. Mungkin kita ingat kisah Rasulullah dulu ketika mengutus sahabat menuju ke Bani Quraidah itu. Pesannya jangan sholat asar sebelum sampai tujuan. Ternyata setelah di perjalanan ada dua kubu. Satu kelompok karena sudah mendengar adzan asar melaksanakan sholat asar. Yang satu kelompok tetap melanjutkan karena pesan Rasulullah jangan sholat asar sebelum sampai tujuan. Kira-kira yang benar yang mana? Setelah ini diajukan kepada Rasulullah, ternyata dua-duanya benar, tidak disalahkan, karena satu kalimat ada dua
penaksiran. Satu kalimat ada dua penaksiran. Gambaran mungkin nanti juga sama ya. Dan cara pandang kita terhadap sesuatu pasti ada perbedaan. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dirubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Barangkali sudut pandang setiap orang itu akan berbeda. Kita menganggap ini benar dari sudut pandang kita. Orang lain menganggap benar dengan sudut pandang yang berbeda, sudut pandang mereka sendiri. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Hanya semua perilaku memiliki tujuan. Ini cara pandang kita ketika ada orang pada umumnya. Orang itu melihat perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi mungkin perilaku buruk itu mempunyai sebuah tujuan. Kalau di berita beberapa waktu yang lalu ada orang misalnya mencuri. Mencuri itu kan perbuatan baik atau buruk ya? Buruk. Tapi ternyata dia mencuri karena memang benar-benar tidak bisa makan dan jalan keluarnya hanya mencuri. Ini sudut pandangnya kita. Kalau kita melihat mencurinya saja ini sebuah kesalahan, tetapi dia mencuri ternyata ada tujuannya untuk mempertahankan hidup. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini ketika kita mempunyai suatu keinginan kepada orang lain, bisa jadi orang lain berubah karena pengaruh kita. Tetapi bisa jadi orang itu tidak berubah meskipun kita pengaruhi. Ya, salah satu contoh sikapnya begini. Kita bisa praktekkan, coba kita berdiri semuanya, berpasangan, berhadapan. Yang tidak pasangan, dapat pasangan, tidak apa-apa, ini aja. Ya, silahkan melihat yang tidak mendapatkan pasangan satu. Ya, iya, berpasangan dengan kanan dan kiri. Oke, sekarang yang sebelah kanan nanti, ya sebelah kanan saya, sebelah timur. Kepalkan tangan. Anggap saja kalian ini menggenggam sesuatu yang sangat berharga bagi panjenengan. Sesuatu yang tidak boleh diambil atau dilihat oleh orang lain. Sementara yang sebelah sini, bagaimana nanti panjenengan bisa merayu orang yang ada di depan panjenengan mau membuka apa yang digenggam di tangannya itu dengan cara panjenengan sendiri, dengan cara masing-masing. Nanti waktunya 30 detik ya. Merayunya atau mempengaruhinya 30 detik. Boleh dengan merayu, tapi tidak boleh dengan kekerasan ya. Monggo, terserah dengan cara panjenengan. Sudah siap? Siap? Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Cukup. Sekarang bergantian. Yang sebelah kiri saya, tangannya dikepalkan, merasakan menggenggam sesuatu yang sangat berharga sehingga tidak boleh dibuka dan dilihat oleh orang lain. Sementara yang sebelah kanan bagaimana mempengaruhi yang di depan panjenengan mau membuka tangannya. Monggo. 1, 2, 3. Cukup. Silahkan kembali. Tadi yang paling cepat terbuka siapa tadi? Ini saudara.
Saya ingin tahu bagaimana caranya bisa mempengaruhi dengan sangat cepat. Ya tadi kenapa partner saya bisa membuka dan saya juga bisa terbuka dengan cepat, karena memang sebenarnya kita sehati. Selanjutnya memang tadi beliau kan minta salam gitu guys. Jadi assalamualaikum gitu. Jadi sebagai muslim yang baik kita harus menjawab salam, dan itu suatu adat juga kita mengulurkan tangan kita untuk menjawab salam tersebut. Boleh kasih tepuk tangan teman-teman? Itu saja. Terima kasih Mbak Didi. Yang paling lama ibu-ibu Ustaz Agustin aja. Kenapa sulit terbuka? Kenapa punya Bu Susi sulit terbuka? Ya. Kenapa dengan tangannya tidak terbuka, tidak terpengaruh oleh halusinasi? Karena Bu Susi kurang itu apa cara ngerayunya. Jadi saya pertahankan biar kebuka Pak. Itu. Sudah. Kasih tepuk tangan untuk terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ada dua hal yang berbeda. Perakuan kita sama, tetapi alasannya berbeda. Ketika kita sehati ternyata mempengaruhinya lebih mudah. Ketika kita sehati dengan anak-anak, dengan murid kita juga mudah untuk mempengaruhi murid kita. Kalau berbeda, kayak Bu Agusti dan Bu Susi, kenapa sulit terbuka? Alasannya tadi apa? Karena kurang agresif dalam mempengaruhinya. Kurang agresif atau yang satunya terlalu kuat. Nah, kita di sini nanti berdasarkan ini kuat, kokoh ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian kita rubah bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya Pak Sigit dengan Pak Didi, meskipun Pak Didi dipengaruhi oleh Pak Sigit mudah terbuka, sebenarnya yang membuka siapa? Yang membuka Pak Didi sendiri dengan kesadarannya, dengan kemauan dari Pak Didi. Nah, sementara Bu Susi tetap digenggam terus, ya ini karena kekuatan dari Bu Susi, meskipun dirayu dengan berbagai macam cara. Mungkin nanti bisa dipengaruhi dengan cara yang lain, dengan uang, dijak salaman, atau ditipu dengan sesuatu. Nah, nanti ada beberapa hal ini yang bisa kita ambil hikmahnya. Ketika kita mempengaruhi murid kita, mengubah murid kita dengan cepat, itu barangkali bisa dengan sesuatu hal tertentu. Contoh biar terbuka kadang-kadang hanya dengan assalamualaikum terus salaman secara refleks terbuka, tapi tidak sadar apa yang dilakukan. Kemudian ada yang sangat sulit tapi nanti efeknya jangka panjang. Nah, kemudian yang terakhir model berpikir menang kalah dirubah menjadi model berpikir menang. Kalau kita dalam satu kelompok ini berdiskusi, pasti ada perbedaan pendapat. Iya atau tidak? Mesti ada perbedaan pendapat. Nah, pendapat yang benar yang dipakai itu merasa menang. Nah, tetapi sebenarnya yang bukan menang kalah, tetapi pendapat yang berbeda itu yang ya sama-sama menang, hanya saja yang dipakai dulu yang ini, barangkali yang tidak dipakai itu sebagai wawasan, sebagai masukan, ya, sebagai kekayaan ilmu kita. Nanti ada pertimbangan lain yang bisa dipertimbangkan untuk masalah yang lain. Nah, kemudian ini berkaitan dengan disiplin. Bagaimana disiplin di sekolah kita? Menurut panjenengan sudah efektif atau perlu ditinjau kembali? Saya minta pendapat salah satu. Bu Susi. Mencoba menjawab untuk yang penerapan disiplin di sekolah kita, mungkin
sudah bagus, cuma mungkin terkait beberapa peraturan tetap harus perlu ditinjau ulang dan perlu dikuatkan. Terima kasih Bu Susi, kasih tepuk tangan dulu. Ya. Ini pertanyaannya disiplin menurut sekolah kita. Jawabannya dari Bu Susi ada yang efektif, ada yang perlu ditinjau ulang, ada yang perlu dikuatkan. Nah sekarang pengertian disiplin itu apa? Pengertian disiplin menurut panjenengan apa, Bu Hendri? Menurut saya disiplin itu tepat waktu seperti itu, nggih. Mungkin yang lain juga bisa menambahkan. Iya. Disiplin itu tepat waktu, betul? Dari yang lain? Menaati peraturan yang dibuat di tempat atau sekolah. Disiplin menaati suatu peraturan yang dibuat di sekolah atau di tempat tersebut. Menaati peraturan, ya, intinya itu, menaati peraturan yang berlaku di tempat itu. Betul jawabannya? Betul. Disiplin itu seperti itu ya, sesuai dengan aturan yang berlaku, begitu. Oke? Ya, nanti ada beberapa yang kita pelajari. Ya. Menurut Ki Hajar Dewantoro, ada yang kenal dengan Ki Hajar Dewantoro? Siapa itu Bapak Ki Hajar Dewantoro? Bapak pendidikan kita menyampaikan di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya, sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin atau kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, selanjutnya kita pelajari dulu merdeka itu apa. Nah, merdeka, supaya kita jadi merdeka harus ada disiplin yang kuat, disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi dari eksternal. Ini lanjutan dari tadi. Kemudian merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro, ada yang bisa membaca ini? Mardika itu wonyo nora mung lepasing pamrih ning uga kuat kuwasa ambo. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Tidak hanya lepas dari perintah-perintah dari luar, tetapi bisa memerintah dirinya sendiri untuk berkreasi, untuk melakukan sesuatu. Nah, syaratnya bisa merdeka seperti ini dibutuhkan disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang seperti apa yang diinginkan? Disiplin yang muncul dari dirinya sendiri. Tapi kalau disiplin itu tidak bisa, berarti dibutuhkan motivasi atau tekanan dari luar untuk mendisiplinkan. Nah, harapannya nanti kita bisa menciptakan suasana kita disiplin itu, baik kita sebagai guru itu muncul kedisiplinan dari dirinya sendiri, kemudian murid juga disiplin muncul dari diri mereka sendiri. Nah, kemudian untuk berperilaku disiplin itu membutuhkan motivasi. Ada beberapa motivasi yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya atau murid-murid kita atau guru kita sebagai guru. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Harapannya nanti kita sebagai guru maupun murid-murid kita yang kita didik, yang kita tuntun, kita didik setiap hari,
muncul kedisiplinan yang ketiga. Motivasi disiplinnya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk menuju yang ketiga ini barangkali dibutuhkan langkah dari nomor 1, yaitu karena menghindari hukuman, atau yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, kemudian hukuman itu seperti apa? Nanti ada 3 jenis, ada hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi yang akan kita pelajari. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan tidak bisa berupa fisik. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Contoh misalnya ya. Contoh misalnya kita di sekolah ini masuk jam 7.15. Ada anak yang datang jam 7.30. Berarti anak ini terlambat, tidak sesuai dengan peraturan. Kalau guru begitu murid datang jam 7.30 karena sudah terlambat, diminta lari berputar lapangan. Ini hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Hukuman. Kemudian konsekuensi, kita lihat konsekuensi. Ya. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru berdasarkan kesepakatan antar murid dan antara murid dengan. Kemudian murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Contohnya tadi kalau terlambat, ada murid terlambat itu anak sudah tahu. Nanti kalau saya terlambat, konsekuensinya apa? Konsekuensi dari saya terlambat itu apa? Misalnya kemarin sudah disepakati bagi yang terlambat berputar lapangan 1 kali. Kalau ini sudah menjadi kesepakatan, berarti ini konsekuensi. Kalau sudah disepakati antara guru dan murid. Nah, ketika murid datang, tidak usah disuruh oleh gurunya, mungkin dia sudah melakukan itu, lari berputar lapangan. Dan ini anak merasa tidak disakiti, tidak terdolimi karena dia sudah berdasarkan kesepakatan antara mereka, murid dengan gurunya. Meskipun sama-sama fisik yang berupa fisik konsekuensinya. Kemudian restitusi. Nah, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Ya, harapan kita seperti ini. Harapan kita nanti kita bisa menerapkan restitusi ini ketika ada anak yang melakukan suatu pelanggaran atau melakukan suatu kesalahan, itu anak-anak bisa memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan dengan kesadaran yang ada pada dirinya sendiri, dengan karakter yang lebih baik atau lebih kuat. Nah, contohnya anak yang terlambat, ketika anak terlambat itu nanti ada langkah-langkahnya kita gali, buatnya kenapa, kita tanya kenapa terlambat, kita cari akar permasalahannya dulu, kemudian kita tanya bagaimana dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat, perubahannya apa, begitu. Sehingga anak ini muncul, oh karena saya terlambat, ini suatu kesalahan, dan supaya tidak terlambat karena saya butuh, kalau membutuhkan kedisiplinan untuk menjadi murid yang sukses, maka saya
tidak boleh terlambat, muncul dari dirinya sendiri. Itu nanti merupakan restitusi. Lah langkah-langkahnya bagaimana? Nanti ada langkah-langkah di berikutnya. Ciri-cirinya dulu. Ciri-ciri dari restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini bertolak belakang dengan pengadilan kepolisian. Kalau misalnya ada orang nabrak itu kan dicari salahnya, kalau salahnya sekian, salahnya sekian. Ini bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan itu. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan antara guru dengan murid, antara murid dengan murid, antara guru dengan guru, di masyarakat ya antar masyarakat. Restitusi adalah tawaran saat nanti di langkah restitusi kita akan menawarkan opsi-opsi bagaimana bisa memperbaiki dirinya. Nah, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, bukan namanya apa, investigasi, bukan interogasi, tetapi melihat kesalahan diri kemudian bagaimana bisa memperbaikinya. Nah, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nanti karakter yang akan dimunculkan itu apa, yang akan dibentuk apa, bukan tindakannya. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, bukan pada akar permasalahannya, bukan mencari yang salah siapa, tetapi solusinya bagaimana. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, agar mereka kembali ke kelompok mereka bisa diterima dengan tidak menjadi sesuatu yang disalahkan. Nah, kemudian keyakinan kelas untuk melakukan restitusi itu, kita harus membentuk keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas kita sudah biasa, dulu kita sudah membuat peraturan masing-masing kelas, ada peraturannya, ada tata tertibnya. Nah, kalau keyakinan kelas itu nanti tidak hanya sekedar sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi murid kita melakukan sesuatu berdasarkan keyakinan kebaikan yang akan didapat dari melakukan itu. Contohnya pengendara motor kenapa memakai helm? Yang biasa naik motor, Pak Roni? Biar aman. Biar aman atau selamat. Yang lain? Ada motivasi yang lain? Menaati peraturan. Nah, ada peraturan. Di negara kita ada peraturan pengendara sepeda motor itu wajib memakai helm. Sementara banyak orang yang memakai helm itu hanya untuk memenuhi atau mentaati peraturan yang ada supaya tidak ditilang oleh polisi. Berarti ini masih sebatas mentaati peraturan. Tapi kalau seperti yang disampaikan Pak Roni, memakai helm itu karena kebutuhan keamanan atau keselamatan, berarti ini sudah menjadi keyakinan. Nah, harapan kita nanti di kelas kita, di sekolah kita, guru-guru kita, murid-murid kita nanti bisa merubah dari peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas, atau peraturan sekolah menjadi keyakinan sekolah. Kita melakukan sesuatu itu karena ada motivasi dari diri kita, karena ada sesuatu yang baik yang akan kita capai. Contoh yang lain, satu lagi, mengapa memakai masker? Sekarang masih banyak orang ada di tempat-tempat tertentu memakai masker. Alasannya apa? Alasannya? Ya, biar tidak tertular virus. Ini salah satu ya. Kalau dulu tahun 2020, 2021 kita pernah diwajibkan memakai masker.
Banyak orang memakai masker karena peraturan. Sekarang sudah tidak ada perintah memakai masker, tetapi banyak orang yang memakai masker. Orang di jalan, ketika bersih-bersih, ketika di rumah sakit atau menjenguk orang sakit, rata-rata memakai masker. Nah, memakai masker ini karena ada keyakinan diri. Kira-kira yang didapat dari kebaikan memakai masker apa? Karena ingin menjaga kesehatan. Nah, ini harapannya nanti keyakinan yang seperti ini menjadi budaya di sekolah kita. Anak-anak itu melakukan kebaikan, melakukan sesuatu bukan karena hanya sekedar mengikuti peraturan, tetapi karena ingin ada kebaikan yang ingin diraih, ada sesuatu yang ingin didapat berdasarkan keyakinannya. Nah, tahapan untuk menciptakan program kebaikan atau kebajikan untuk memunculkan keyakinan kelas tadi, yang pertama adalah lihat daftar kebaikan yang telah disusun bersama. Kalau di profil pelajar Pancasila itu kita ada berapa? Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada berwawasan global, berkebinekaan, berpikir kritis, terus bernalar kritis, gotong royong. Ya, nanti bisa dihafalkan. Kemudian nilai-nilai kebaikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Kita itu pengen nilai kebaikan apa yang akan kita munculkan di sekolah ini, yang akan kita raih apa. Kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai kebaikan yang utama. Diprioritaskan nilai kebaikan yang akan dicapai dulu yang mana. Buat poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah. Ini yang akan memperkuat, ditempel kayak ini misalnya. Ini sebenarnya sekolah kita sudah ada beberapa contoh. Nah, hanya saja dulu kita belum memahami ini sebagai keyakinan sekolah. Nah, contohnya ini, semua impian bisa menjadi kenyataan kalau kita berani mengejarnya. Ini kan ada nilai pesan tersirat yang ada di sini untuk menumbuhkan keyakinan yang kuat untuk senantiasa meraih impian, berusaha dengan maksimal. Kemudian pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan-peraturan yang rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, lebih umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, karena kebaikan tadi ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas atau sekolah. Keyakinan kelas banyak sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian contoh keyakinan kelas seperti ini. Ada 3 contoh, nanti kita bisa explore keyakinan kelas yang akan kita munculkan di sekolah kita. Setelah sesi ini nanti kita akan berdiskusi bagaimana nanti kita mewujudkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah untuk kebaikan di sekolah kita untuk mewujudkan budaya positif. Contohnya yang pertama, berkomitmen terhadap setiap tugas. Yang kedua, menghargai diri sendiri dan orang lain, senantiasa membantu. Ini contoh berkomitmen terhadap setiap tugas. Contoh ini bisa diterapkan, kalau contoh yang sudah saya terapkan pada anak saya di keluarga saya dulu, yang anak saya yang pertama Mutik itu dulu ketika mau belajar hafalan itu saya buat peraturan. Awalnya dibuat peraturan, setelah maghrib itu jadwalnya untuk belajar hafalan. Tapi setelah berjalan, karena peraturan itu dipaksa, muncul dari saya atau muncul dari keluarga, ya terasa berat. Tapi setelah dirubah, kita diskusikan bersama, kita buat
keyakinan bersama, hafalan itu kebutuhan siapa. Nah sekarang ini untuk menghafalkan, belajar menghafal itu tidak lagi menyuruh, dan waktunya tidak hanya setelah maghrib, ada waktu-waktu longgar pagi setelah subuh itu ya secara otomatis melaksanakan itu. Nah harapannya ini juga bisa menular ke teman-teman kita yang ada di sini. Kita sebagai guru bisa untuk murid-murid kita, untuk anak didik kita supaya bisa muncul keyakinan yang kuat dalam dirinya. Kemudian menghargai diri sendiri dan orang lain ini barangkali bisa kita terapkan. Contohnya saya terapkan di kelas 6 itu, kelas 6A itu kan anaknya laki-laki semuanya dan vokal semuanya. Nah, ketika belajar itu ya banyak yang cerita, ngobrol, main, teriak-teriak, lari-lari kemana-mana. Nah, akhirnya kita buat kesepakatan, kita buat keyakinan kalau kita pengen sukses, pengen paham materi itu, ketika ada guru yang mengajar, sebaiknya kita bagaimana. Nah, anak-anak muncul kesadaran ketika guru ada yang mengajar, muridnya memperhatikan. Nah, ini contoh-contoh yang sudah dilakukan, barangkali nanti bisa Bapak Ibu kembangkan di kelasnya masing-masing. Kemudian ada kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia, supaya muncul keyakinan kelas itu atau keyakinan sekolah itu. Kita mengetahui kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Dari masing-masing kebutuhan ini nanti kita rinci menjadi nilai-nilai kebaikan yang ada di kebutuhan dasar manusia itu apa. Contohnya kebebasan itu kan berarti masuknya di kebebasan ada. Kebebasan itu kan nanti bisa diturunkan supaya kita bisa menjadi orang yang sukses, bisa melakukan ini itu kan berarti masuknya nanti ke kebebasan. Supaya kita bisa menjadi pemimpin yang hebat, menjadi orang-orang yang sukses, yang bisa mengatur orang lain, berarti masuknya ke penguasaan dan seterusnya. Kemudian posisi kontrol kita sebagai guru pada murid atau orang ke orang lain itu ada 5 jenis. Ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ketika kita melihat orang lain melakukan kesalahan, itu ada 5 jenis ini. Ada begitu datang langsung dihukum, atau kita hanya melakukan sesuatu, menyampaikan sesuatu hal, tapi mereka merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ini hanya teman seperti curhatan itu. Kemudian pemantau, kita hanya bisa melihat. Yang kelima ini sebagai manajer. Harapannya nanti kita sebagai manajer ini. Manajer ini nanti kita bisa melihat kenapa melakukan kesalahan ini, kemudian dikuatkan bagaimana bisa memperbaiki kesalahan itu muncul dari diri mereka sendiri. Nah, segitiga restitusi, nanti langkah yang kita lakukan ada segitiga restitusi itu untuk membuat orang yang bersalah mampu memperbaiki dirinya sendiri dengan keyakinan yang kuat muncul dari dirinya sendiri. Itu yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu supaya anak ketika melakukan kesalahan itu tidak down. Contoh kalimat yang bisa dipakai, ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini kan menguatkan ya, sehingga orang yang berbuat salah atau murid kita yang berbuat salah itu tidak langsung ngedrop atau down, tidak takut, sehingga nanti bisa berpikir lebih fresh. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Contoh yang lain. Kemudian melakukan validasi tindakan yang salah. Contohnya kalimat yang bisa dipakai, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kayak yang terlambat tadi ditanya dulu, kenapa terlambat ya? Mungkin ada sebab-sebabnya. Kalau penguatannya yang terlambat itu biasa. Mungkin orangnya juga biasa terlambat. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian langkah yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Contohnya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati.
Contoh misalnya kita sudah meyakini kalau tadi anak yang terlambat contohnya kita sudah menyepakati untuk datang tepat, punya keyakinan kelas datang tepat waktu. Nah, kemudian yang terakhir, contoh yang lain, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, contohnya ini tadi yang saya terapkan di kelas 6. Kamu pengen jadi apa? Pengen sukses. Nah, sukses itu caranya bagaimana? Sehingga bisa menemukan jalannya sendiri. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Sebenarnya kita lanjutkan dengan simulasi-simulasi, tapi karena waktunya singkat sehingga hanya sampai di sini yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Meskipun ini tidak ada simulasi, nanti bisa kita lanjutkan di lain waktu dan kita terapkan di dalam sekolah kita. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang ditanyakan atau disampaikan. Tidak ada? Tidak ada. Terima kasih atas waktu yang diluangkan pada siang hari ini dan mohon maaf jika ada kesalahannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.